A few moments later. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Jadi saya Tika Dwi Ananda sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sumber Daya Manusia Lanjutan oleh dosen pengampu Bapak Halipi Hazizan. Dan di sini saya akan bertanya-tanya mengenai narasumber kita, yaitu Halo, saya Luzain Hikmah, saya sebagai narasumber dan saya bekerja di PT Antagraha Makmur. PT Antagraha Makmur. Dan seterusnya kita akan tanya-tanya sedikit mengenai sumber daya manusia yang ada di sini dan beberapa poin-poin lainnya. Nah, oke Mbak Lulu, aku mau tanya sedikit nih mengenai trainingnya dulu. Kita mulai dari point on the job training. Awal kamu di-record di PT Antagraha Makmur ini, kamu di trainingnya seperti apa sih? Aku yang pertamanya pasti ya dari PT manapun kita perkenalan dulu, perkenalan diri sama pengenalan sama job-jobnya yang di sini tuh apa aja. Mulai dari perkenalan dari aku kerjanya di admin gudang ya, perkenalan sama nama barangnya, barang-barangnya apa aja, jenis-jenisnya, dan prospek kerjanya itu seperti apa. Jadi semua barang-barang itu sebisa mungkin harus hafal gitu ya? Harus tahu dan harus bisa membedakan barang-barangnya karena barang-barang yang di sini tuh mirip-mirip, jadi kita harus bisa membedakan. Gitu. Oke. Langsung aja kita masuk ke poin kedua, yaitu disiplin kerja. Nah, itu bentuknya itu seperti apa? Nah, disiplin kerja di sini tuh kita harus mematuhi ya peraturan kerja di sini tuh seperti apa, harus disiplin, masuknya kerja, pulang kerjanya juga kita harus disiplin gitu. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, kalau kerja kita tuh mulainya dari jam 8 kurang 15 menit, pulangnya jam 5 sore. Oke. Oke Mbak Lulu, selanjutnya mengenai poin ketiga, kepuasan karyawan. Nah, apakah Mbak Lulu ini merasa puas di PT Antagraha Prima Makmur ini? Kalau menurut saya sih cukup puas ya buat kerja di PT Antagraha Makmur ini. Nah, itu kenapa bisa dikatakan puas? Nah, Dari job dan penghasilannya oke kah, setara kah? Nah, menurut aku sih dari jobnya sama gajinya itu pasti kalau untuk kerjaan aku sekarang. Oke, berarti sudah aman ya untuk dari segi kompensasinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Tika Dwi Ananda dengan NIM 112210007 kelas MA22CA01. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan pendapat saya mengenai sumber daya manusia yang bekerja di PT Antagraha Makmur. Video ini diputar dan dibuat sebagai syarat pemenuhan UAS mata kuliah Sumber Daya Manusia Lanjutan atau Manajemen Sumber Daya Manusia oleh dosen pengampu Bapak Halipi Hazizan. Baik, di video sebelumnya dan di sepenggalan video yang sudah saya ambil di PT Antagraha Makmur bersama salah satu karyawannya, kami sedikit berbincang mengenai training atau pelatihan on the job training, juga mengenai disiplin kerja serta tingkat kepuasan karyawan yang bekerja di PT Antagraha Makmur. Baik, menurut saya atau pendapat saya mengenai pelatihan disiplin kerja dan kepuasan karyawan PT Antagraha Makmur
akan saya sedikit paparkan di sini di video kali ini, dimulai dari pelatihan atau training. Nah, seperti yang kita ketahui, pelatihan itu tuh melibatkan perjalanan pendidikan untuk mengembangkan konsep. Bukan hanya sekedar konsep, kita juga bisa memperoleh pengetahuan dan mengubah sikap bagi yang melakukan pelatihan tersebut. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, yang pada akhirnya karyawan tersebut bisa berkontribusi pada perusahaan to much better atau lebih baik, bahkan lebih baik lagi. 3 tujuan utama dari pelatihan di mana saya sudah melakukan observasi, yaitu pertama meningkatkan tingkat kesadaran individu atau awareness, di mana setiap karyawan juga harus mengembangkan skill tersebut. Kenapa? Karena bisa dibayangkan jika tingkat kesadaran karyawan tidak hanya di PT AGM, tapi di seluruh perusahaan rendah. Bagaimana jika kita sedang mengerjakan produk A, tapi pikiran kita berkeliaran memikirkan defect yang ada di produk B? Itu tidak bagus. Dan maka dari itu, pelatihan ini dan pelatihan yang ada di seluruh perusahaan wajib untuk meningkatkan skill awareness. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan individu dalam satu atau beberapa bidang keahlian. Tidak hanya menjadi spesialis, tapi juga bisa menjadi generalis. Nah, untuk bisa menjadi generalis, itu akan menguntungkan profit perusahaan. Bisa dibayangkan jika salah satu karyawan bisa menghandle 2-3 mesin. Bisa dibayangkan berapa profit yang akan didapat dan berapa keuntungan bersih pada perusahaan. Maka dari itu, perusahaan juga wajib melakukan dan memberikan keterampilan pelatihan on the job training pada karyawannya. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi individu untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Jika perusahaan men-treat karyawannya sedemikian rupa, memberikan pelatihan atau kursus yang bisa meningkatkan motivasi karyawannya, tentunya itu bisa mendorong dan menunjang pekerjaan karyawan untuk melakukan pekerjaannya yang lebih high lagi. Bayangkan jika awalnya skill digital marketing karyawan A ada di angka 2 dan diberikan kursus online atau diikuti ajang offline class digital marketing atau diikuti kelas search engine management, search engine optimization untuk menunjang pekerjaannya digital marketing. Dan setelah mendapatkan itu semua, karyawan A bisa mengakses ads di seluruh media sosial. Karena dia sudah mengetahui ilmu dan pengetahuan dari kursus offline dan online class yang diberikan dan diwadahi oleh perusahaan. Nah, tidak hanya itu, sebelumnya pelatihan ini tuh juga bagaimana perusahaan memperkenalkan budaya
SOP yang ada pada perusahaan. Di PT Anta Graha Prima sudah melakukan hal tersebut, di mana PT Anta Graha Prima ini saat karyawan baru atau saat merekrut karyawan, perusahaan membuat jadwal training, di mana untuk 1 hari sampai 1 minggu ke depan, karyawan ini diajarkan dan dipaparkan serta diperkenalkan mengenai produk-produk PT Anta Graha Makmur. Juga PT Anta Graha Makmur biasanya melakukan atau membekali karyawannya 6 bulan sekali mengenai training leadership. Baik, selanjutnya ada berapa macam sih macam-macam pelatihan itu? Pelatihan yang pertama itu ada pelatihan onboarding. Untuk karyawan baru yang meliputi pengenalan budaya perusahaan, seperti yang saya jelaskan tadi, juga kebijakan internal dan pengenalan tim atau departemen terkait. Nah, kedua ada pelatihan teknis. Pelatihan teknis ini menyasar atau memberi tahu mengenai pengembangan keterampilan teknis sesuai dengan peran atau posisi jabatannya. Yang ketiga yaitu pelatihan software khusus. Pelatihan soft skill. Nah, di sini nih, pelatihan soft skill yang seperti kita ketahui ya, dari cara kepemimpinan, public speaking atau komunikasi, dan penyelesaian masalah dan lain sebagainya, itu amat sangat dibutuhkan dan tidak kalah penting dari pelatihan hard skill. 6 bulan sekali PT Anta Graha Makmur sudah menjalankan dan sudah mewadahi karyawannya mengikuti pelatihan leadership. Dan di situ PT Anta Graha Makmur sudah memberikan akses kepada karyawannya untuk memotivasi dirinya sendiri menjadi lebih baik. Yang keempat, pelatihan kepemimpinan. Nah, dari situ diajarkan bagaimana sih menjadi seorang leader yang baik. Apakah hanya yang nunjuk sana-sini, atau ikut mengarahkan, atau mungkin juga ikut terjun dalam pelaksanaannya. Yang terakhir mengenai pelatihan pengembangan karir. PT Anta Graha Makmur bahkan seluruh perusahaan juga bisa memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memajukan karirnya. Melalui apa? Melalui program pelatihan yang lebih lanjut atau sertifikasi. Bagaimana? Di perusahaan mengenai pelatihan yang bersertifikasi, misalnya PT Anta Graha Makmur, seorang marketingnya, ahli komunikasi, dibekali dan diwadahi perusahaan dengan cara memberikan atau mendaftarkan karyawan marketing tersebut pada bagian BNSP dengan Certificate Communication Skill atau CCS. Dan di situ termasuk wadah, juga termasuk reward dari perusahaan. Yang tentunya hal tersebut bisa menunjang profit perusahaan karena menjadikannya karyawan yang lebih baik. Oke,
Baik teman-teman, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai disiplin kerja. What's that? Apa sih disiplin kerja itu? Nah, menurut Hasibuan di tahun 2017, beliau mengungkapkan bahwa disiplin kerja merupakan kesadaran dan kemauan seseorang untuk mematuhi segala peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Nah, lagi-lagi ya mengenai kesadaran nih, di mana awareness sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, seluruh departemen, dan seluruh tim. Bagaimana mengenai kesadaran tersebut? Di awal, seorang leader saat meeting atau saat briefing pagi, leader ini selalu mengungkapkan dan menyatakan bahwa fokus. Di mana fokus itu erat hubungannya dengan awareness. Kesadaran diri. Di mana seluruh karyawan harus dan wajib mengesampingkan pikirannya nih. Dia harus fokus dulu nih sama pekerjaannya. Di saat karyawannya sudah aware dengan siapa mereka berbicara, dengan siapa mereka berkomunikasi, dengan siapa mereka berhadapan, mereka juga tahu bahwa SOP tertulis maupun tidak tertulis itu penting. Disiplin kerja di PT Antagraha Makmur diberikan jadwal masuk juga jadwal jam pulang sesuai jamnya, dan para karyawan melakukan hal tersebut dengan sesuai. Dan jika tidak sesuai, tentunya tidak hanya perusahaan yang saya wawancarai, tapi juga seluruh perusahaan akan memberikan SP1, 2, 3 jika bagi karyawan yang telat atau yang tidak memenuhi dan tidak menjalankan SOP perusahaan. Berbicara mengenai disiplin kerja, juga seperti kita ketahui bahwa budaya yang ada di seluruh perusahaan itu yang tidak tertulis juga wajib kita ikuti, dan itu termasuk salah satu disiplin kerja. Dan disiplin kerja untuk beberapa perusahaan itu memberikan reward bagi karyawan yang melakukan kedisiplinan secara konsisten. Dan di situ tentunya pasti akan ada reward. Untuk apa? Untuk menunjang karyawannya ya, untuk lebih baik lagi dan tertib lagi. Kita masuk poin yang ketiga. Kepuasan kerja atau kepuasan karyawan. Kepuasan kerja itu merupakan sikap emosional ya. Emosional dari beberapa karyawan, teman-teman. Dari beberapa karyawan yang dimana mereka merasa nyaman. Kita merasa ada di zona nyaman di area tersebut. Di situ kita bisa dikatakan merasa puas bekerja. Sikap emosional yang menyenangkan dan yang mencintai itu termasuk kepuasan kerja. Bagaimana tanda-tandanya? Nah, sikap
kepuasan kerja ini tercermin. Tercermin dari apa? Dari sikap yang ceria, dari moral kerjanya terlihat, kedisiplinan kerja yang dilihat tadi. Jika dipenuhi, training dipenuhi, reward dipenuhi, tentunya seluruh karyawan akan disiplin dan konsisten dalam pekerjaannya. Dan di situ bisa disebut puas dalam bekerja. Nextnya ada beberapa indikator kepuasan kerja, teman-teman. Yang pertama itu adalah gaji atau salary. Dimana gaji ini tidak yang hanya berupa loyalitas saja, tapi juga diwadahi untuk overtime. Itu juga termasuk salah satu indikator dalam kepuasan kerja. Nextnya mengenai promosi. Wah, dimana nih kalau karyawan ini semua berbondong-bondong, tentunya dengan cara yang sehat, dengan meningkatkan skill, untuk apa? Untuk mendapatkan promosi dari leader atau atasannya. Yang tadinya hanya sebagai junior marketing. Next, dia punya skill dan dia bisa generalis dalam beberapa pekerjaan. Lalu dia diajukan menjadi apa? Senior marketing. Itu tidak menutup kemungkinan di PT Anta Graha Makmur juga. Juga mengenai tunjangan tambahan, tidak hanya bonus saja, tidak hanya THR saja, tunjangan-tunjangan lainnya. Seperti misalnya untuk saldo atau card kesehatannya itu ditambah yang tadinya dari range 5 menjadi range 7. Itu juga termasuk tunjangan jabatan untuk karyawan. Selanjutnya juga penghargaan. Nah, penghargaan ini penghargaan yang seperti apa sih? Apakah perusahaan-perusahaan itu memberikan piala kepada karyawannya? Tidak. Penghargaan di sini tuh bisa diberikan khusus untuk karyawan yang memang sudah survive dan sudah effort dan support departemen dan timnya, diberikan penghargaan seperti liburan, itu bisa jadi farmgate, itu juga tidak menutup kemungkinan. Dan indikator selanjutnya itu mengenai prosedur dan komunikasi, di mana karyawan ini melakukan SOP yang sesuai dan dinyatakan baik, serta melakukan komunikasi yang baik juga. Komunikasi seperti apa? Komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Komunikasi yang baik itu komunikasi yang berjalan secara dua arah, bukan hanya satu arah, yang bisa saling didengar dan mendengarkan. Bagaimana hal itu bisa ditingkatkan atau dikembangkan atau ditumbuhkan? Dengan cara melakukan pelatihan atau training. Di PT Anta Graha Makmur, saya juga mendengarkan dan saya berbincang sedikit mengenai hal tersebut bersama salah satu karyawan PT Anta Graha Makmur, dan karyawan PT Anta Graha Makmur ini merasa worth it dalam hal apa, seimbang dalam hal apa,
seimbang dari beban kerja atau pekerjaannya dengan gaji yang didapat atau dengan income yang didapat. Workload analysis dari PT Antagraha Makmur ini sudah sesuai dengan gaji yang didapat. Dan salary-nya ini juga sudah sangat mewadahi karyawannya itu untuk bekerja dengan konsisten. Baik, teman-teman, dirasa sudah ya mengenai sedikit perihal sumber daya manusia dari pemaparan saya, pendapat saya mengenai organisasi, mengenai secara universal, dan saya sematkan sedikit pendapat saya dan opini saya tentang SDM yang ada di PT Antagraha Makmur. Tentunya bagi saya PT Antagraha Makmur ini memberikan space dan siapa saja untuk bisa bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan serta income. Saya juga sudah melakukan wawancara di PT Antagraha Makmur, tepatnya di bagian pergudangan, di warehousing-nya. Baik, cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Tika Dwi Ananda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Jadi saya Tika Dwi Ananda sebagai pemenuhan tugas mata kuliah sumber daya manusia lanjutan oleh dosen pengampu Bapak Halipi Hazizan, dan di sini saya akan bertanya-tanya mengenai narasumber kita, yaitu Halo, saya Luzaina Hikmah, saya sebagai narasumber dan saya bekerja di PT Antagraha Makmur. PT Antagraha Makmur, dan seterusnya kita akan tanya-tanya sedikit mengenai sumber daya manusia yang ada di sini dan beberapa poin-poin lainnya. Nah, oke Mbak Lulu, aku mau tanya sedikit nih mengenai trainingnya dulu. Kita mulai dari point on the job training. Awal kamu di-record di PT Antagraha Makmur ini, kamu di trainingnya seperti apa sih? Aku yang pertamanya pasti ya dari PT manapun kita perkenalan dulu, perkenalan diri sama pengenalan sama job-jobnya yang di sini tuh apa aja. Mulai dari perkenalan dari, kan aku kerjanya di admin gudang ya, perkenalan sama nama barangnya, barang-barangnya apa aja, jenis-jenisnya, dan prospek kerjanya itu seperti apa. Jadi semua barang-barang itu sebisa mungkin harus hafal gitu ya? Harus tahu dan harus bisa membedakan barang-barangnya, karena barang-barang yang di sini tuh mirip-mirip, jadi kita harus bisa membedakan. Gitu. Oke. Langsung aja kita masuk ke poin kedua, yaitu disiplin kerja. Nah, itu bentuknya itu seperti apa? Nah, disiplin kerja di sini tuh kita harus mematuhi ya peraturan kerja di sini tuh seperti apa, harus disiplin, masuknya kerja, pulang kerjanya juga kita harus disiplin gitu. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, kalau kerja kita tuh mulainya dari jam 8 kurang 15 menit, pulangnya jam 5 sore. Oke. Oke Mbak Lulu, selanjutnya mengenai poin ketiga, kepuasan karyawan. Nah, apakah Mbak Lulu ini merasa puas di PT Antagraha Prima Makmur ini? Kalau menurut saya sih cukup puas ya buat kerja di PT Antagraha Makmur ini. Nah, itu kenapa bisa dikatakan puas? Nah, Dari job dan penghasilannya oke kah, setara kah? Nah, menurut aku sih dari jobnya sama gajinya itu pasti kalau untuk kerjaan aku sekarang. Oke, berarti sudah aman ya untuk dari segi kompensasinya juga. Aman.